Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja dan puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berjumpa di kesempatan pada hari ini. Salawat dan salam teriring dan tercurah kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa barokah kepada kedua orang tua, barokah guru, barokah para wali-walinya Allah, mudah-mudahan diciprati untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Ya. Para sobat YouTubers dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tidak kurang satu apapun. Sehat secara ekonomi, sehat secara jasmani, dan juga sehat dalam akal dan pikirannya. Mudah-mudahan saudaraku, amin, Allahumma amin. Gitu. Di kesempatan pada hari ini kita akan sedikit membahas mengenai daripada saat sakaratul maut ya. Pada saat sakaratul maut itu kata Rasulullah, keluarga yang sudah meninggal itu, setan itu akan menyerupai keluarga kita yang sudah meninggal gitu. Yang justru mereka ini adalah untuk menyesatkan kita gitu, untuk mengeluarkan tauhid kita gitu, untuk memurtadkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi puncaknya setan itu menggoda kita pada saat detik-detik inilah gitu. Kenapa saya bilang pada detik-detik ini gitu? Karena pada saat detik-detik nyawa itu akan keluar dari jasad, di saat detik-detik itulah setan itu adalah puncaknya menggoda makhluk yang namanya manusia gitu. Makanya hanya orang-orang yang mempunyai kualitas iman, yang istiqomah lah yang akan selamat gitu. Istiqomah dalam zikirnya, istiqomah dalam taatnya, istiqomah dalam keimanannya, dan istiqomah dalam menjalankan perintahnya gitu. Kita kan sudah diperintah sama Allah, sami'na wa ata'na gitu. Kita taat, kita dengar gitu. Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Ya tentunya jika kita sudah dengar dan kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan harapannya kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti adalah wali Allah gitu. Seorang wali-walinya Allah itu udah pasti dijamin masuk surga, saudaraku. Kalau kita tujuannya cuman ibadah hanya untuk dunia, untuk mencari bekal untuk akhirat, untuk supaya takut kepada neraka, untuk supaya menghindari siksa kubur, saya rasa itu adalah konsep yang keliru gitu. Kenapa dibilang konsep keliru? Rendah gitu. Sedangkan konsep yang benar itu adalah menjadi wali-walinya Allah, jadi kekasih-kekasihnya Allah. Itu adalah baru insya Allah benar gitu. Jadi pada saat orang-orang sudah menjadi tataran tingkatnya para wali gitu, yang namanya kekasihnya Allah ya pasti nggak mungkin dicelakai. Yang namanya kekasihnya Allah tidak mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka atau disesatkan gitu, atau dijerumuskan, tidak mungkin, pasti diselamatkan oleh Allah. Begitu pula para wali-walinya Allah itu pada saat menghadapi sakaratul maut, pikirannya, hatinya, mulutnya, lisannya, dan seluruh anggota tubuhnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setan menggoda dengan menyerupai orang tuanya, neneknya, bapaknya, kakeknya, dan menyerupai gurunya,
para wali-walinya Allah, karena hatinya sudah melek, karena hatinya sudah terbuka, tidak tertutup, tidak terhijab gitu, maka tentunya akan tahu gitu mana yang bisa menyerupain orang tua yang sudah meninggal menjadi setan yang menjerumuskan kita untuk keluar atau memurtadkan kita. Para wali-walinya Allah itu sudah paham gitu. Beda dengan kita gitu. Sekarang yang jadi masalah, kalau wali-walinya Allah itu sudah tahu gitu mana yang iblis ataupun bukan yang menjerumuskan. Yang jadi masalah kita nih udah bisa apa belum gitu. Yang jadi masalah kita nih selamat apa belum. Yang jadi masalah kita ini nyelamatin diri kita ini gitu, karena kita bukan wali gitu. Kita belum wali loh, ingat, kita belum wali, masih banyak dosa, masih banyak kehilafan, masih banyak kealpaan. Kadang sholat buru-buru, kadang ibadah buru-buru, kadang melakukan ibadah masih setengah-setengah. Pada saat sholat pun kadang-kadang ingat selain Allah gitu. Apa ini bakalan selamat gitu. Tentunya alangkah rugi kita gitu pada saat tujuan kita hanya dunia, sholat, ibadah hanya untuk mengejar pahala gitu. Saya rasa ini adalah konsep yang keliru. Mari rubah mindset dan pikiran dalam sebuah konsep ini dengan tujuan lillahi ta'ala aja. Mau surga kayak neraka kayak gitu, mau disiksa kayak gitu, tujuan kita semata-mata adalah Allah sajalah gitu. Sholat lillahi ta'ala, zikir lillahi ta'ala, sholat malam lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan karena Allah sajalah, tidak ada yang lain, tidak ada embel-embel lain, tidak ada maksud dan tujuan apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat kita melakukan pendekatan kepada Allah, dalam arti di sini adalah zikir. Zikir apa sih sebuah zikir? Zikir itu adalah merupakan kendaraan untuk kita dekat kepada Allah gitu. Ada yang zikirnya lewat zikir ini, ada yang lewat zikir itu, ada yang lewat zikir ono, ada yang namanya zikir manakib gitu, ada yang namanya zikir banyak ya gitu. Zikir kendaraan ini banyak gitu. Namun dari zikir yang dibaca gitu, saya biasanya melakukan zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa? Zikir dan manakib Syekh Abdul Qadir Jalani gitu. Zikir perjalanan ke Allah, dan manakib adalah menceritakan daripada perjalanan seorang walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani radhiyallahu an. Kenapa diberikan zikir manakib? Zikir dan manakib itu adalah zikir manakibnya Syekh Abdul Qadir Jalani, perjalanan Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an untuk sampai ke Allah gitu. Makanya dalam konsep sebuah zikir manakib, yang pertama kita baca kan yang kita istighfarkan itu kan orang tua dulu, li abi wa ummi, bapak ibu gitu. Setelah itu astagfirullahaladzim li ustazi, ya kan, guru. Astagfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat gitu, mukmin laki-laki, mukmin perempuan, seluruh muslim kita istighfar. Setelah itu baru diri kita, wa atubu ilai, astagfirullahaladzim wa atubu ilai gitu. Jadi pengaruhnya apa nih pada saat sakaratul maut kita? Pengaruhnya apa nih zikir ini gitu. Insya Allah zikir yang sudah punya tatanan yang tertata gitu akan menangkis serangan setan pada saat menyerupai dalam bentuk apapun, dalam wujud apapun yang akan memurtadkan kita gitu. Karena pada saat puncaknya sakaratul maut itu kan setan itu akan menjelma menjadi orang-orang yang kita kasihi, saudaraku gitu. Nah, dalam sakaratul maut itu sendiri, pada saat kita napas kita sudah di sini, setan itu membisikkan gitu, menyerupai orang tua kita, ngomongnya begini, hei anakku gitu,
Saya adalah orang tuamu yang telah melahirkanmu, yang telah membesarkanmu, yang telah menyelokolakanmu gitu. Yuk ikut agama saya. Sekarang saya sudah enak di sana. Saya sudah mendahului kamu gitu. Saya sudah tenang di sana. Yuk ikut agama Nasrani. Yuk ikut agama saya gitu. Pada saat detik-detik itu kira-kira bagaimana ya? Gitu. Apakah kita menganggukkan kepala ngikut agama yang gelontorkan, diomongin setan yang menyerupai orang tua kita, atau justru kita la ilaha illallah gitu. Sementara lisan kita nih jarang mengucapkan la ilaha illallah, sementara hati kita jarang nih mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan hati yang tertutup atau terhijab gitu otomatis akan ngikutin perintah setan itu untuk masuk agamanya Yahudi, untuk masuk agamanya Nasrani, agar tidak tauhid kepada Allah pada saat mati gitu. Makanya dari itu puncaknya setan akan menggoda makhluk yang namanya manusia itu adalah nanti pada saat ajal sudah akan datang kepada setiap manusia, saudaraku. Maka dari itu apabila ada setan ini sudah tidak bisa menggoda dengan wujud ibu kita, dia akan menyerupai bapak kita gitu. Sama terus seperti itu. Yuk ngikut agama saya, sekarang saya sudah tenang di sana. Yuk ikut agama Nasrani agar kamu selamat gitu. Pada saat digoda seperti itu, kita kembali membacakan la ilaha illallah. Nah, setan akan menjelma lagi sebagai kakek kita, nenek kita, menyerupai hal yang demikian, menyerupai hal yang sama. Sampai pada saat puncaknya guru kita. Ini guru kita nih, hati-hati ya teman-teman. Ya, hati-hati. Setan atau iblis akan memurtadkan kita dengan mengaku guru kita, kiai kita, ataupun syekh ataupun siapapun itu akan sama gitu, akan seperti itu, menjerumuskan kita, memurtadkan kita. Yuk ikut agama kami gitu. Sekarang guru sudah enak di sini, guru sudah tenang di sini, terang di sini gitu. Itu sudah terang, yuk ikut agama saya, agama Nasrani gitu, ikut yuk. Pada saat titik puncaknya setan sudah menjelma sebagai guru ya, tentunya ketauhidan kita diuji, saudaraku gitu. Saudara kita ya, buat saudara-saudaraku, di sini kita diuji gitu. Karena apa? Biasanya orang mungkin enggak terkecoh lah dengan tampilan orang tua, tampilan kakek nenek, tapi kalau tampilan guru gimana kira-kira gitu. Hati-hati saudaraku, kita boleh cinta kepada guru, kita boleh cinta kepada syekh, kita boleh cinta kepada habaib, tapi pada saat setan menjelma menjadi seperti mereka, apakah kita turutin? Apalagi setan itu pintar loh, bisa merubah wujud apapun gitu, saudaraku. Jadi pada saat kita digoda oleh iblis ini yang menyerupai seorang guru gitu, tentu kita apabila iman dan kualitas hati kita tetap la ilaha illallah, itu tidak akan terkecoh gitu. Namun sebaliknya, apabila hati kita terhijab dan condong daripada tertutup hati kita, maka kita akan mengikuti atau ajakan setan, mengangguk mau masuk agamanya Yahudi. Artinya iblis ataupun setan itu misinya berhasil untuk memurtadkan manusia itu sendiri, saudaraku. Mudah-mudahan kita diberikan satu perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah gitu. Mudah-mudahan baik buat kita semua, buat rekan-rekan, buat saudaraku semua, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam menghadapi yang namanya sakaratul maut, saudaraku. Maka dari itu saya mengajak untuk diri saya sendiri dan juga mengajak buat teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama untuk menyelamatkan diri kita ya,
untuk menyelamatkan diri kita. Sekali lagi, menyelamatkan diri kita, tidak mikirin siapa-siapa saudaraku, tidak mikirin siapa-siapa. Yuk kita selamatkan diri kita gitu, untuk tidak dimurtadkan oleh setan saudaraku. Kualitas iman, zikir terus menerus lantunkan saudaraku, jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa, zikir terus saudaraku. Mudah-mudahan hati yang sudah terzikirkan, hati yang sudah melek dan terbuka, menjadikan hati sebuah penerang jiwa raga di dalam sanubari kita untuk tauhid, menunggal kepada Allah, iman kepada Allah sampai akhir hayat kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam tutur kata dan bahasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.